meet with me, Husnul, and also with Matt. Now we are talking about special coffee from Indonesia. We are in not in Bali, honestly. We are still in Palu, but some cafe in here using like yes some ethnical from Bali. Alright, so we meet with Matt. Matt, bagaimana kabar Matt? Baik, 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 baik. Oke, baik. Mat, kali ini kita yang mau bicara tentang kopi-kopi, khususnya kopi-kopi yang di Indonesia. Nah, Mat sendiri sudah misalnya sudah menggeluti ilmu perkopian sejak kapan nih, kalau boleh tahu? Kalau ilmu kopi bukan ilmu sih, lebih banyak belajar sendiri maksudnya. Kopi sudah kenal kopi 2016. 2016 ya, berarti hampir kurang lebih hampir 4 tahun ya. Iya. Jadi Nah, ngomong-ngomong kopi nih, Mat. Dari Mat sendiri kenapa lebih memilih minuman kopi ketimbang soda atau teh mungkin? lebih seperti teman. Oh, kalau gitu ya? menurut saya. Soalnya Jadi partner hidup. bukan partner hidup begini. Kita kalau malam kan, kita cari soda, banyak lagi cari lagi apa. Kalau misalnya kopi kan bisa buat sendiri, beli kopinya seduh, sudah selesai ya. Mungkin Lebih simple. kalau saya pribadi, kenapa walaupun saya tidak terlalu sering minum kopi, tapi yang saya rasakan itu lebih sedikit nyaman. Lebih Karena nyaman. mungkin pengaruh kafeinnya sendiri. Nah, Mat, ngomong-ngomong kopi, kita sekarang ini nikmati kopi dan juga sedang proyek juga tentang kopi. Dari Mat sendiri, kopi Indonesia itu yang terkenal dari mana saja, Mat? Kopi Indonesia yang pasti terkenal itu Gayo. Itu ya, di Aceh. Ya? Terus yang terkenal yang selanjutnya itu apa? Toraja. Ada Toraja, ada kopi Bali ada. Dari Bali ada. Kopi dari Sumatera ada, Kalimantan pun ada. Dia hampir seluruh Indonesia ada kopinya. Iya, karena kita kan di satu sisi di jalur Khatulistiwa, ya kan? Dan memang banyak tumbuhan kopi ini tumbuh di daerah ekuator sendiri. Dan kita beruntung Indonesia punya tanaman kopi tumbuh subur di daerah kita. Nah, ngomong-ngomong kopi, Mat, kalau dari kopi Solo Setengah sendiri, dia yang membedakan kopi Solo Setengah ketimbang kopi yang lain itu dari apa ya, Mat? Kalau menurut Mat sendiri? Aroma dan rasa sebenarnya. Kalau misalnya lebih bagaimana aromanya? Kalau aromanya dia ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan kopi Bali kan dengan aroma yang begitu kuat, kopi yang dari Bali itu aromanya sangat kuat. Kalau kopi di Sulawesi Tengah itu lebih di bawahnya, lebih soft aromanya, tapi ada secara tidak sadar ada rasanya. Kalau dari rasa kita tahu Gayo yang paling enak ya. Kalau Gayo, kalau rasanya dia kopi dari Bali itu gimana nih? Soalnya kita kemarin sempat dapat yang kopi itu. Kalau yang menurut Mat itu gimana? Yang sempat kita coba beberapa hari yang lalu. Ya, kopi kopi kebun kopi. Kopi dari kebun kopi. Bagaimana itu, Mat? Kalau kopi dari kebun kopi? Kalau kopi dari kebun kopi sendiri itu dia kalau untuk rasanya lebih spesinya dapat. Lebih pedis gitu ya, pedas. Hangat atau bagaimana? Bukan lebih pedas ya. Lebih pekat. Lebih pekat. Pekat baru ada sedikit seperti rasa jahe, cuma sedikit. Lebih pedasnya di situ. Oh, itu uniknya kopi matanya, jadi dia bisa menyerap beberapa jenis rasa. Iya, ada kopi yang dari apa kemarin? Dari Napu, rasanya seperti rica yang pedis itu. Seperti rica. Dengan kopi yang dari kebun kopi juga, cuman dia ya beda bibit, rasanya seperti coklat. Oh, rasanya coklat. Iya. Mungkin jangan-jangan karena ditanam di dekat banyak pohon coklat. Bisa jadi. Ya, karena sebagai informasi teman-teman, Sulawesi Tengah itu jumlah produksi coklatnya cukup besar. Iya. Kita itu masuk di salah 5 besar penghasil coklat di Indonesia. Oke. Bisa jadi, tapi sebenarnya kopi itu dia tergantung dari ketinggian bisa mengubah rasa. Berarti dengan ketinggiannya. Oke. Nah,
Jadi kami sekarang ini sedang promosi kopi dari Sulawesi Tengah. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, bisa hubungi kami di link di bawah. Karena kopi itu banyak jenisnya. Dari Sulawesi Tengah ini masih sangat bisa dibilang belum begitu terkenal, walaupun dengan potensi yang sangat bagus. Nah, Mat, kalau dari pengalaman Mat sendiri, kopi dari Sulawesi Tengah itu cocoknya dibuat seperti apa aja? Kalau kopi dari Sulawesi Tengah, Menurut pengalaman Mat sendiri yang Mat pernah rasa? ah, kalau untuk dia punya apa Arabica kan dia lebih kuat, bisa dibuatkan apa kayak seperti Japanese, Americano gitu, kan dia lebih strong kan untuk Arabicanya. Kalau Robustanya bisa susu, iya karena Robusta lebih banyak kan, jadi kopi yang sering minum kan Robusta. Jadi kalau Arabica itu banyak bisanya, Americano bisa di blend dengan kopi kekinian bisa. Dia masuk rasanya. Masuk rasanya. Kalau kopi kekinian dia pakai gula aren kan. Cuman yang kemarin kita coba di mixing ya berapa ya? 70 30, 70 Robusta, 30 Arabica. 70 30 kita mixing jadi kopi kekinian pakai gula aren, susu. Menarik juga ya, berarti bisa dibilang kopi Sulawesi Tengah ini ramah dengan aneka kreasi. Ya. Nah, Mat, ngomong-ngomong untuk Sulawesi Tengah, menurut apa? Kita kan di daerah ini Sulawesi Tengah ini kan bisa dibilang bukan seperti daerah Jakarta atau kota-kota besar lainnya di mana tingkat polusinya masih sangat rendah dan juga pabrik di sini hampir tidak ada. Pabriknya pabrik kecil-kecil saja mungkin kan. Ada. Cuma kita bisa lihat sendiri depan kita ini gunung, belakang dikelilingi gunung, dan juga beberapa daerah untuk khusus pertanian kopi itu masih di daerah yang betul-betul terjaga kelestariannya. Mungkin itu Mat ya, bisa membuat kopi di Sulawesi Tengah itu mungkin sedikit lebih spesial. Kalau lebih spesial itu pasti seharusnya. Kalau misalnya kita kan masih asri kan, masih jarang lah kita punya polusi. Kalau misalnya untuk dia punya pertanian kopi sendiri, menurut saya ini masih terbagi satu-satu kelompok kecil. Kalau misalnya ada yang bisa buat mereka satu kelompok betul-betul kuat, bisa jadi kopi Sulawesi Tengah ini bisa sampai go internasional, bisa jadi. Insya Allah. Melihat satu sisi tingkat produktivitasnya cukup bagus, memang tuh masih kurangnya di daerah memang pemanfaatan kopinya sendiri kan. Karena memang belum begitu terkenal ya. Itu maksudnya. Bagus sekali kita diskusi dengan sahabat saya ini, Mat. Oke. Penasaran Mat, ini kopi apa ini Mat? Bisa diperkenalkan ke teman-teman. Ini kopi dari UKM, UKM dari Kabupaten Sigi. Oh, Kabupaten Sigi ya. Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah juga. Kabupaten Sigi ini kopi mereknya Kopi Cavalli. Terus lokasinya di Lembang Tengah Lembang Tengah Tongau. Lembang Tengah. Kabupaten Sigi ya. Dia ini Arabica. Kita masih kembangkan Arabica, lebih banyak kembangkan Arabica karena Arabica di Kota Palu sendiri tuh lebih jarang, mungkin dibilang lebih agak sulit sedikit dihidupkan gitu. Kopi Arabica sendiri. Karena kita mayoritas dari zaman dulu itu sudah Robusta gitu. Oh, Robusta ya. Jadi kita masih sekitar 2017-18 kita baru mulai ini tumbuhkan kopi Arabica gitu. Nah, buat teman-teman jika ingin memesan dan kita juga bisa kirim ke luar negeri, bisa kontak kami di kontak di bawah, dan ingin misalnya tester juga bisa. Jadi kopi di Sulawesi Tengah ini salah satu potensinya sangat besar sekali, dimana yang jadi nilai plusnya adalah ditumbuhkan di daerah yang masih terjaga kelestariannya, bukan begitu Pak? Iya betul. Sangat terjaga kelestariannya. Dengan kata lain, sebenarnya kalau dibikin sertifikat organik dia sudah organik semua, tapi walaupun memang belum tersertifikasi tersebut, tapi kalau untuk standarisasinya sudah
Ya memang organik karena ditanam di daerah yang sangat terjaga kelestarian. Baru cara prosesnya juga masih organik, masih banyak yang berarti proses organik. tanpa mesin Iya, yang tanpa mesin. masih ya oke. Tanpa mesin. Mereka masih pakai cara yang seperti pisahkan kulit dengan buah, ditumbuk, ada Berarti dikeringkan masih hand sendiri. proses semua Iya. proses dengan tangan. Nah, kalau tidak salah Mat, saya dengar ada kopi kalau di Jawa kita sebut terkenal di Indonesia itu kopi luwak, ya kan? Sedangkan di Sulawesi Tengah kalau tidak salah saya pernah dengar namanya kopi Toratima atau tidak kopi yang hasil makan burung-burung. Mat, mungkin bisa ceritakan tentang kopi itu? Kalau itu Setahu Mat, setahu saya itu lebih sulit sih sebenarnya. Lebih sulit didapat, maksudnya lebih sulit didapatkan untuk kopi Toratima itu apa? Toratima apa? Lebih sulit. Sedangkan saya pun belum pernah coba. Iya, katanya dari hasil makan burung atau Iya, gimana? pangannya burung. Tetap dia dicerna dari perutnya burung sendiri gitu. Tetap dia dicerna di situ. Oke, nanti mungkin lain waktu kita akan bahas ini karena di beberapa di Indonesia terkenal dengan kopi luwak, sedangkan di sini ada istilah kopi Toratima itu dari burung. Ada beberapa versi, ada yang katanya dari kotoran burung, ada yang bilang dari hasil kalau yang saya pernah dengar dia cuman burung itu cuman makan dia punya kulit luarnya dan jatuh di tanah dan bijinya yang jatuh di tanah. Itu yang dikumpul ya. Itu yang dikumpul. Bukan maksudnya berarti dia beda dengan kopi luwak. Beda, bukan yang dia makan mentah kopi, bukan. Dia cuman kunyah-kunyah kecil pinggir-pinggirnya. Bijinya jatuh gitu. Itu yang dikumpul. Itu yang dikumpulkan. Okay. Itu kan dia sortir secara alami kan. Burung, luwak gitu kan penyortir alami. Jadi mereka tahu mana buah yang betul-betul sudah matang untuk dimakan dan tidak seperti itu. Itu kan naluri mereka. Good. Nanti lain waktu kita akan bahas ini. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Saran kami, banggalah dengan produk Indonesia, khususnya dari kopi-kopinya. Dan karena ketika kita bisa membanggakan produk lokal, maka ekonomi lokal juga bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang ingin mencoba kopi dari Sulawesi Tengah, bisa menghubungi kami di link di bawah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.